Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Afandi Jaya. Masih pada konten yang sama ya, yakni studi pasca sarjana. Kali ini kembali saya merasa bahagia karena saat ini saya diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama salah seorang mahasiswi yang sedang menempuh master degree-nya di salah satu negara ASEAN. Nantinya kita akan berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik tentunya, dan semoga berbagi inspirasi dan bermanfaat untuk para scholarship hunter yang saat ini menyaksikan agar bisa mendapatkan beasiswa yang diinginkan. So guys, langsung saja saya persilahkan kepada Kakak Atika untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Kakak Atika. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Atika Mawati. Sekarang saya ini mahasiswi tahun kedua di National Cheng Kung University Taiwan. BTW Taiwan itu bukan ASEAN, tapi Asia. Oh iya. Siap. Baik. Di universitas apa, Kak? Sorry. National Cheng Kung University. National Cheng Kung University. Baik. Saat ini Kakak Atika mendapatkan beasiswa apa kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang dapat beasiswa Distinguished Scholarship. Itu beasiswa dari Universitas Cheng Kung-nya. Jadi Universitas Cheng Kung-nya tuh ngasih beasiswa buat international student. Gitu. Oh ya, beasiswa Distinguished Scholarship, begitu ya? Semoga saya nggak salah ucap. Baik, oke. Jadi Kakak Atika ini berkuliah di Taiwan yang mana merupakan negara Asia ya. Kemudian mendapatkan beasiswa Distinguished Scholarship. Baik. Ya udah, oke. Kak Atika, bisa diceritakan mungkin gimana sih proses Kakak Atika sehingga bisa berkuliah di sana dan juga mendapatkan beasiswa tersebut? Sebenarnya kemarin itu belum ada rencana buat daftar di sini. Daftarnya di tempat lain. Ya, Begitu. tau lah. Ya, cewek K-pop kan. Iya. Tetap di Korea kan. Kalau nggak Korea ya Jepang lah ya, deket-deket situ. Baik. Tapi ternyata nggak keterima di Korea. Terus nyobain Turki juga nggak keterima. Terus akhirnya lihat kata teman Taiwan lagi buka nih gitu. Ya udah cobain aja wes. Terus pas lihat ranking jurusan yang aku masukin ternyata termasuk yang tinggi. Jadi oke, cobain aja, kali aja rezeki kan. Terus ya udah, alhamdulillah keterima juga. Oke, baik. Berarti memang awalnya memang berkeinginan untuk lanjut studi. Tapi inginnya di Korea karena kalau nggak Jepang ya. Tapi karena sudah jalannya mungkin juga ya diarahkan ke Taiwan. Nah, dalam proses menjadi seorang mahasiswa di Taiwan, apa saja sih yang Kakak Atika persiapkan sehingga Kakak Atika bisa diterima di universitas tersebut dan juga mendapatkan beasiswanya? Yang pasti itu TOEFL ya. TOEFL itu perlu banget. At least 500 untuk TOEFL ITP. Standar ITS ya. Terus abis itu research plan. Kalau research plan-nya itu bagus dan dibaca sama komitenya oke, dan profesornya tertarik, itu lebih gampang masuknya lagi. Terus habis itu autobiografi sama lupa. Oh ya, udah itu aja sih sebenarnya. Itu yang paling penting sih. Yang penting gimana cara mendeskripsikan diri. Istilahnya kayak branding ke profesornya aja. Oke, baik. Berarti persyaratannya adalah sertifikat bahasa Inggris dan itu bisa TOEFL ataupun IELTS juga mungkin bisa ya Kak Atika?
selama ini kalau untuk Asia TOEFL masih oke, karena kan kita tahu IELTS itu susah kan. Jadi ya oke lah kalau untuk TOEFL itu masih oke. Oke. Kalau untuk standarisasinya gimana Kak? Skor dari TOEFL? Kalau dari TOEFL-nya itu minimal 500. Minimal 500 udah bisa apply ya Kak? Baik. Kemudian yang kedua adalah research plan, di mana di perencanaan penelitian ini bisa menggambarkan sejauh mana persiapan kita untuk lanjut studi dan sebagainya agar bisa meyakinkan profesor yang nantinya akan menjadi pembimbing kita. Kira-kira begitu ya? Sama jangan lupa ini cek dulu profesornya. Misal kalau kayak saya fokusnya ke remote sensing. Nah, lihat profesor yang ke remote sensing itu siapa aja. Dan kasih research plan itu yang udah langsung spesifik. Misal alatnya saya mau pakai yang sensor aktif gitu. Nah, itu bakal lebih menarik ke profesornya gitu. Jadi profesornya kayak tertarik. Wah, anak ini cocok sama labku nih gitu. Kayak gitu. Jadi langsung diambil. Jadi kayak kamu udah dikit duluan gitu loh. Jadi pas nyampe sini nggak bingung lagi cari profesor. Sama nggak menyimpang dari apa yang kamu pengenin. Sekarang nggak dapat profesor. Baik. Contohnya. Berarti memang harus bangun komunikasi sejak awal ya bersama profesornya. By the way, itu tadi persyaratan untuk masuk universitas kan? Nah, bagaimana dengan beasiswanya? Apakah ada seleksi yang lain atau mungkin sudah include dengan tes masuk universitasnya? Udah include sama tes masuk universitas. Soalnya Distinguished Scholarship itu buat international student. Jadi mereka punya kuota buat international student. Misal kamu dari Indonesia. Oh, udah dari Indonesia tuh masih international student. Oke, masuk aja, nanti kamu akan free tuition fee sama per bulannya itu sekitar dapat 5.000 NTD. Bisa dapat tambahan lagi dari profesornya. Oh begitu ya. Berarti untuk prosesi diterimanya sebagai awardee dari beasiswa tersebut itu sudah include dengan proses pendaftaran universitasnya. Ketika kita sudah diterima di universitasnya, berarti otomatis juga kita sudah diterima di beasiswanya, begitu ya Kak? Seringnya sih kayak gitu. Belum sampai saat ini pun aku belum pernah lihat dia keterima di sini tapi nggak dapet beasiswanya sih, belum ada sih. Tapi memang jalur program yang Kakak ambil itu memang program yang sudah ada beasiswanya gitu ya? Oke. Baik, ini informasi penting ya teman-teman yang saat ini berkeinginan untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Taiwan. Ternyata ada loh beasiswa yang ketika kita mendaftar universitas, kita juga include mendapatkan beasiswanya. Karena memang kan ada beberapa beasiswa yang terpisah proses penerimaannya. Jadi seleksi antara beasiswa dan seleksi universitas itu berbeda. Nah, bagi teman-teman ini kesempatan juga untuk bisa berkuliah di luar negeri. Baik, Kakak Atika, selanjutnya boleh kepo-kepo dikit ya mengenai apa sih motivasi Kak Atika lanjut studi ke luar negeri, atau lebih tepatnya apa maksud dan tujuan Kakak Atika ini untuk lanjut studi? Monggo Kak dijawab. Kalau dulu mikirnya pengen jadi dosen, terus waktu kerja ternyata dapat proyek, perusahaan tuh dapat proyek tuh di luar Pulau Jawa terus kayak mikir nggak bisa nih kalau di luar Pulau Jawa terus gitu. Secara kan perempuan ya, terus akhirnya oke, aku akan lanjut S2 aja, kali aja masih berkeinginan untuk menjadi dosen gitu kan. Karena kan lebih gampang juga kalau misal lebih nggak bakal keluar kota banget lah. Kalaupun keluar kota paling sehari 2 hari gitu kan. Tapi kalau kerja sama perusahaan itu harus 3 bulan, 2 minggu, itu kayak nggak bisa. Tujuannya sebenarnya cuma itu doang, untuk menghindari keluar kota berbulan-bulan.
Oh, begitu ya. Jadi lanjut studi ini cita-citanya untuk menjadi seorang dosen agar bisa bekerja di kota yang menetap di ditempati satu kota lah. ya, menetap di satu kota ya, yang nggak jauh-jauh banget dari orang tua. Itu Ini tahu. menarik, ini menarik. Secara kan perempuan ya kan. Jadi gimana Nang kalau nanti menikah gimana? Siapa Apa nih, tahu Bu? suaminya mau bawa keluar ke kampungnya atau kemana? Ya tergantung lah. Mari kita bicarakan bersama. Oh, begitu, baik. Oke, nanti kita akan buka sesi selanjutnya yang mengenai itu. Nah, sekarang kembali ke topiknya berkaitan dengan tadi maksud dan tujuan Kak Atika karena ingin menjadi seorang dosen. Nah, kalau boleh tahu Kak Atika ini jurusan apa sih? Gimana ya bilangnya? Jadi kalau di Indonesia tuh ada dua, geodesi atau geomatika. Itu sama mirip-mirip sebenarnya. Cuman kalau di sini lebih ke geomatikanya. Oke, itu ilmu berbicara tentang apa sih itu? Itu tentang mapping, pemetaan di atas permukaan bumi. Wah, keren banget ini. Dan alasan Kak Atika memilih universitas yang saat ini berkuliah di sana apa sih? Alasan Kak Atika untuk berkuliah di Universitas Changkapkeun. Oke. Mohon maaf kalau saya salah ucap. Apa ya? Karena sebelumnya cari aja yang lagi buka gitu kan. Buka pendaftaran untuk pasca sarjana. Terus kebetulan temen juga lagi ada di sini, ngasih tahu. Di sini juga bagus, profesornya juga kompeten. Iya. Ya udah, dan terus ada profesor yang cocok juga sama apa yang pengen tak ambil. Ya udah, akhirnya daftar di sini. Oh gitu ya. Oke, baik. Karena memang berarti alasan Kak Atika memilih universitas tersebut karena profesornya berkompeten dalam bidang keilmuan yang Kak Atika pelajari dan juga setelah membangun komunikasi dan ternyata cocok ya. Baik. Oke, Kak Atika. Kebetulan universitasnya termasuk top 5. Top 5? Top 3 ya? Ke Thailand. Thailand ya? Taiwan. Oh, sorry. Salah dengar saya. Taiwan. Baik. Oke. Selanjutnya Kak Atika, saya tanya lagi mengenai kalau boleh tahu nih dari beasiswa yang Kak Atika dapatkan apa aja sih yang di cover selama ada di Taiwan? Yang di cover tuition fee itu uang SPP ya? Semester. Ya, uang SPP itu 2 tahun. Sama per bulannya itu kalau dari universitas dapat 5.000 NTD. Itu sekitar 2,5 juta. Itu kalau dari universitas. Dan kebetulan kalau dari jurusan itu profesornya kasih 6.000 NTD, itu sekitar 3 juta. Jadi tiap bulannya kita dapat 5,5 juta. Tiap bulannya untuk uang bulanan atau living allowance-nya itu 5,5 juta ya? 5,5. Baik, itu di luar uang SPP-nya, begitu? Iya, di luar SPP. Wah, besar juga ya. Berarti itu udah termasuk biaya kosan, kontrakan dan sebagainya? Belum. Oh, berarti untuk kontrakan juga lain dari itu? Enggak sih, enggak dapat kalau itu. Living cost tetap ngambil dari beasiswa yang dikasih itu.
Tapi Oh, kebetulan nggak semua jurusan tuh ada beasiswa dari profesor. oh begitu. Baik. Mereka ada beberapa jurusan mereka yang ngurus work permit buat part time di sini. Baik. Berarti memang dari yang didapatkan itu sudah lebih dari cukup untuk Kak Atika hidup di Taiwan selama 2 tahun ya. Alhamdulillah cukup. Malah bisa menabung juga kali ya. Ini ya bisa beli sesuatu gitu. Wah, Oke luar lah biasa. pokoknya. Luar biasa, luar biasa. Masih bisa jajan, masih ya itu deh, tergantung sih Ya. sama orangnya. Kalau orangnya boros banget ya habis, tapi kalau enggak ya Kalau di Taiwan gimana? manage uang aja. Di Taiwan Kak Atika gimana budaya di sana? Secara kan kita orang Indonesia termasuk makanan. Gimana sih makanan di sana? Gimana sih penyesuaian diri di sana? Apakah Kak Atika sempat merasakan culture shock atau gimana? Culture shocknya itu ini yang masih sering terjadi sih. Mereka tuh jalan sisi kanan, di Indo sisi kiri. Oh itu iya masih iya. kebolak-balik gitu loh. Itu udah kayak oh oke, kebalik, mau ketabrak kayak gitulah pokoknya. Kalau dari segi makanan sih masih oke, masih ada makanan Pakistan gitu, ada seafood juga ya, aman lah kalau makan. Kalau mengenai bahasa, Hati-hati juga ya harus hati-hati ya. ya. bahasa ya itu sangat. Gimana Kak kalau mengenai kan pakai halo? full English kan kalau di kampus. Nah, sedangkan untuk makan dan segala macamnya tuh nggak semua penjualnya tuh ngerti bahasa Inggris. Jadi cuman kayak nunjuk-nunjuk doang gitu loh. Ceke itu kayak artinya ini loh, mau yang ini gitu. Oh gitu. Paling nanya Pakai bahasa tubuh ya. Iya, ini ada babinya enggak gitu, kayak gitu nanya. Itu nanyanya pakai bahasa Taiwan. Iya. Berarti udah belajar bahasa Taiwan juga dong? Enggak juga, dari temen aja bilang pokoknya kalau babi itu curo. Oh gitu. Ini ada curo, iya. Kalau ada babi, nanya ada babinya enggak? Curo meo, udah kayak gitu doang. Padahal bahasanya juga salah. Waduh. Karena nggak ngambil kelasnya kan. Iya benar-benar. Tapi kalau di kelas itu dalam proses studi menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. 100 English. Full English ya. Baik. Tapi kadang bingung juga, misal kalau ada teman presentasi itu logatnya mereka tuh logat Cina kan. Iya. Jadi bahasa Inggrisnya tuh jatuhnya kayak bahasa Inggris Cina gitu loh. Agak-agak. Pernah dengar kan orang Cina ngomong pakai bahasanya mereka, Iya. nah itu pakai bahasa Inggris, tapi logatnya kayak gitu. Wah, Jadi kadang, yang apa? lebih sulit dipahami dong ya. Kadang sampai tergantung profesor. Ada profesor yang ngomongnya tuh cepet banget kan. Iya. Sampai kalau bapaknya ngomong, tak rekam gitu. Nanti dengerin. Dia ngomong apa sih? Terus kalau udah nyerah, nanya anak lab profesornya. Tadi ngomong apa profesornya? Nggak tahu. Kayak gitu. Baik. Berarti Kak nanti bisa dong sharing mengenai beasiswa dan kehidupan di Taiwan sebagai seorang mahasiswi. Teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai beasiswa tersebut ataupun bagaimana sih bisa berkuliah di Taiwan, nanti langsung saja DM Kakak Atika atau mungkin bisa memberikan komentar di bawah ini. Baik. Mungkin Kak, Instagram. ya di follow Instagram kami ya. Promosi juga ini. Iya, Harus dong. Baik, baik Kak Atika, mungkin terakhir
dari saya minta Kak Atika memberikan pandangan ataupun motivasi kepada para scholarship hunters yang saat ini sedang berjuang untuk melanjutkan studi dengan beasiswa, agar supaya semoga mereka semua mendapatkan semangat baru dan terinspirasi dari pengalaman-pengalaman yang Kak Atika punya. Silakan Kak Atika. Ya, kayak mana dong? Ya pokoknya tetap semangat aja meskipun pasti ada kendala. Ingat film Three Idiots, all is well. Udah, gitu aja. Oke, kata kuncinya all is well ya. Semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik. Ada yang pasti berlalu. Yang penting kita terus berusaha. Jika kita capek atau lelah, kita beristirahat. Jangan berhenti tapi. Iya, istirahat aja dulu nggak apa-apa. Take rest. Ketika kita capek, mulai lagi. Ketika kita lelah, beristirahatlah. Dan jangan berhenti. Kalau berhenti semuanya akan berakhir. Kira-kira begitu poinnya ya Kak Atika. Iya. Baik. Saya pikir cukup untuk diskusi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sesama, khususnya bagi scholarship hunters yang saat ini sedang berjuang. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel saya Muhammad Afandi Jaya untuk selalu memberikan informasi-informasi terbaru terkait studi pasca sarjana dan juga informasi-informasi lainnya. Saya pikir cukup hari ini. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan share video saya sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu. Komen. Oh iya, komen juga ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.